Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ruddu ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البحر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا ولئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق Allahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai 64. Alhamdulillah. Kita tahsil lagi pembacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajil huruf dan intonasinya juga. Thumma pakai sa, bukan pakai sin, bukan pakai shin, tapi pakai sa. Thumma di sana ada mim bertasjid, itu idgham ma'al gunnah. Itulah gunnah ada dua, mim bertasjid dan nun bertasjid. Jadi kalau dua itu disebut gunnah. Thumma ruddu, ada harusnya matobi karena ketemu alif menjadi majais munfasil. Tadinya 2 harakat, sekarang dibaca 4 harakat. Ilallahi maulahum. Nah, pada saat baca waw bersukun, wawnya pakai u bukan pakai o ya. Mau pakai maulahumul, lam alif bersukun adalah lam qamariyah. Maulahumul haqq, ada qafnya bersukun karena di sini di akhir kalimat disukunkan jadi iklam. Iklam tapi qalqalah sukro di haqq. Ala atau bil alif, lahul pakai ha besar ha-nya, kemudian ada alif lam, ada lam qamariyah, lamnya hanya 1 bacanya, jangan tahan. Lahul hukmu wa huwa asra'ul. Nah, dari wa huwa pakai ha besar, ha ada ha, ada ha, ada kha. Di sini pakai ha besar, wa huwa tidak ada. Wa huwa asra'ul pakai ain. Nah, ketemu ada alif lam, ada jadi lam qamariyah. Jadi beda sama alif sama ain. Asra'ul. Nah, dari pertama itu adalah alif,
dan kemudian alif. Asra'ul pakai hamzah kecil, dan itu adalah matobi, ada alif. Asra'ul hasibin, madarid disukun. Nah itu aja tahsinnya. Kita tahsin makhrajul huruf dan tajwidnya. Jadi kalau baca Al-Quran harus tahsin sesuai dengan tajwid dan makhrajul huruf. Baik, ini adalah Allah akan menjelaskan lagi kepada kita ayat ini tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya bahwa ketika datang kepada seseorang al-maut, yaitu kematian, wa tawaffahu, kemudian mewafatkan, maka ada Rasulullah, ada para rasul kami, yaitu para malaikat yang akan menjadikan kalian meninggal dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Setelah mati, bagaimana selanjutnya? Maka dalam ayat 62 ayat Allah jelaskan, summa, kemudian hamba-hamba Allah itu ruddu, dikembalikan ilallahi, di kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maulahumul haqq, sebagai penguasa yang sebenarnya. Jadi kita nanti setelah meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberi ganjaran, ada balasan kepada hamba-hambanya yang pada saat di dunia melaksanakan, menunaikan ibadah amal soleh atau bermaksiat. Allah akan memberikan balasan pada saat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan dalam selanjutnya, ala, ketahuilah, lahul hukmu, kepunyaan Allah lah segala hukum-hukum, baik balasan maupun siksaan, semuanya pada saat itu Allah lah, kepunyaan Allah lah, semua nanti akan diberikan balasan atau juga siksaan kepada hamba-hamba yang pada saat di dunia melaksanakan amal soleh atau juga kemaksiatan. Allah akan memberikan hukum yang seadil-adilnya. Tidak pernah ada seorang hamba pun dijolimi pada saat nanti di yaumil qiyamah nanti. Karena Allah menjelaskan, wa huwa asra'ul hasibin, dialah Allah yang maha cepat hisabnya, penghitungannya nanti di yaumil qiyamah nanti. Hari ini sudah 8 miliar kira-kira orang yang masih hidup di dunia ini, dan kalau kita perkirakan dari Nabi Adam sampai dengan hari ini sudah meninggal dunia 8 miliar, maka nanti di yaumil qiyamah nanti sampai dengan 2025, kalau seandainya hari ini kiamat, ada 16 miliar orang akan ditanyain satu persatu, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mendengarkan hukum-hukumnya dengan seadil-adilnya, dengan ditanya satu persatu hamba-hambanya yang sudah dihidupkan di muka bumi ini. Pada saat ditanya satu-satu 16 miliar tadi, kita kira-kira bagian yang keberapa nanti? Di saat kita dibangunkan di yaumil qiyamah nanti, bangun tiba-tiba dengan ada di matahari hanya sejengkal di kita. Jadi ada matahari yang kita lihat itu sekarang jauh jaraknya. Nanti di yaumil qiyamah nanti hanya sejengkal jaraknya. Dan pada saat itulah kita akan menunggu
panggilan Allah Subhanahu wa taala, ditanya satu persatu dari sejak Nabi Adam sampai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kengerian pada saat itu, khawatir pasti bercampur aduk pada saat di yaumil qiyamah nanti tentang amaliyah kita, amal soleh yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Nauzubillah. Pada saat kalau kita di sana kepanasan, kemudian ada keringat, pasti ada keringat yang muncul karena saking panasnya pada saat itu. Ada keringatnya sampai dengan lutut, ada sampai dengan kakinya, sampai pahanya, ada keringatnya sampai dengan perutnya, ada sampai keringat sampai dadanya, ada juga sampai dengan seluruh tubuhnya dibasahi oleh keringatnya sendiri pada saat menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala mana amal yang baik dan amal yang buruk. Kalau pada saat dia ditimbang amalnya baik, maka pada saat itulah ada kegembiraan dalam hatinya karena akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau pada saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala keburukannya sangat besar, maka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena pada saat itu tidak ada lagi pilihan, cuma dua, ada surga dan ada neraka, pilihan tidak ada lagi. Dan pada saat setelah ditimbang, setelah selesai timbang, kita akan masuk ke jalan sirat, yaitu jalan antara kita dan ke surga, dan di bawahnya ada neraka jahanam. Kalau seandainya kedalaman diukur, kita batu dicemplungkan ke neraka, kata para ulama, sampai ke dasar nanti, dasar neraka jahanam, perjalanannya 70 tahun. Auzubillah, summa nauzubillah. Maka pada saat itulah kita akan menyeberangi jalan sirat. Kalau seandainya jalan sirat itu kita jatuh, pasti jatuh ke dalam jahanam. Dan kalau kita lulus sampai dengan sana ke surga nanti, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu banyak, karena bukan jembatan kayak sekarang gitu ya. Insyaallah jembatan itu hanya kata para ulama dijelaskan dan terus bahwa jembatan itu tebalnya hanya setebal rambut kita satu, dan itu dibagi 7. Jadi helai rambut kita dibagi 7 juga, amat sangat tidak terlihat. Tapi pada saat itulah nasib kita ditentukan, masuk neraka atau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan jembatan itu panjangnya adalah 300 tahun. Bukan sekedar jembatan begitu saja, tapi kadang mendatar, kadang naik, kadang turun. Jembatan sirat itu banyak tergelincir pada saat itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sudah sampai ke sana pikiran kita sampai kiamat, masya Allah. Jadi kalau sekarang tuh ketika tidak ada ketawa lagi, takut, khawatir kita ya, masya Allah. Kalau seandainya amal ibadah kita tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti timbangan kita sangat beralih ke keburukan kita, banyak kemaksiatan yang dilakukan, bukan ibadah amaliyah kita yang dapat menyelamatkan kita di dalam neraka nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Insyaallah ya pada saat itu. Jadi inilah nanti akan kata Allah di dalam ayat ini, summa ruddu ilallah, kemudian akan kembalikan semua hamba-hamba Allah itu ilallah, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah wa maulahumul haq, sebagai penguasa sebenar-benarnya pada saat itu. Tidak ada lagi penguasa yang paling hak benar adanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu sekarang,
mumpung masih diberikan kesehatan, mumpung masih kuat, mumpung masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakanlah waktu-waktu sampai kita nanti di poin Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebenar-benarnya, bukan ibadah yang dibarengi dengan main-main. Oh, ada ya ibadah yang main-main? Ada. Ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fisiknya beribadah tapi qalbunya kemana-mana, itu adalah ibadah yang main-main. Tidak senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam qalbunya, karena yang dilihat nanti adalah qalbunya, bukan fisiknya, bukan rupanya, tapi qalbunya, apakah sedang beribadah atau tidak. Sehingga kalau kita tawaf saja di Baitullah, Allah jelaskan banyak orang yang tawaf tapi bukan tawaf, bukan ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ma'udzubillah. Padahal dia tawaf karena tidak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu dicontohkan di hadapan Baitullah, apalagi di masjid-masjid kita. Kalau hatinya tidak ingat sama Allah Subhanahu pada saat kita sholat, kita beribadah yang lain, kita baca Al-Quran, sangat indah. Kalau kita baca Al-Quran, mulut berkata membaca Al-Quran, tapi hati terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pentingnya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detak jantung kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pada saat ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala, ingat gak pada saat ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita mempelajari ilmu tentang tasawuf. Tasawuf itu supaya kita ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan, bukan sekadar ecek-ecek. Ilmu itu sangat berat untuk supaya masuk ke situ, karena Rasulullah SAW memberikan kepada kita ketika itu datang Jibril tanya kepada Rasul, tiba-tiba datang ketika Rasul biasa berdakwah begini, tiba-tiba datang seseorang tuk Assalamualaikum, kalau kita masih gini ya, datang kepada Rasulullah, dijawab sama Rasulullah dan para sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, laki-laki itu datang langsung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para sahabat bingung, ini siapa sih orang? Kalau dekat pasti ada yang kenal, tapi kalau jauh tidak terlihat orang jauh, itu bekas perjalanan jauh. Tiba-tiba orang itu yang datang langsung menghadap Rasulullah SAW, hadapan sini dan duduk di hadap Rasulullah SAW. Dengkulnya Rasulullah dan dengkul laki-laki tersebut menyatu, berantam, dan langsung bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni alal iman, ya Rasul, coba terangkan kepada kami tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab tentang rukun iman yang 6, percaya kepada Allah dan setelahnya. Kata yang bertanya menjawab, sodakta, engkau benar ya Rasulullah. Jadi yang bertanya juga membenarkan. Dan bertanya lagi, akhbirni alal Islam, apa itu tentang, coba beri kabar kepada cerita tentang Islam, atau apa itu tentang Islam, dia bertanya. Maka Rasulullah SAW menjawab tentang rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kata setelah dia Rasul, maka yang bertanya, sodakta, oh kau benar ya Rasul. Selanjutnya bertanya sekali lagi, akhbirni alal ihsan, apa itu ihsan ya Rasul? Maka Rasul menjawab tentang ihsan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak beribadah, tidak melihat Allah, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanyakan 3 saja, jadi iman, Islam, dan ihsan, kata orang yang datang tadi. Kemudian selanjutnya setelah membenarkan semuanya, orang tersebut pulang lagi, balik lagi keluar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tanya. Setelah nggak ada, Rasul menjawab, bertanya kepada Pak, apakah ada yang tahu siapa orang yang tadi yang datang kepada hadapan aku? Para sahabat pada saat itu menjawab, hanya Allah
dan Rasul yang mengetahui siapa yang datang yang menghadap Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala Rasulullah SAW, wa huwa Jibril. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian rukun agama Islam, rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Rukun iman adanya di tauhid, rukun Islam adanya di ilmu fikih, dan rukun ihsan adanya di ilmu tasawuf. Jadi harus tiga-tiganya harus kita kuasai. Seperti kayak tripod, di tripod yang saya pakai itu ada 3. Ada 1, 2, 3. Kalau satu saja tidak ada, maka akan jatuh. Demikian juga rukun agama Islam. Harus 3 intinya kokoh. Rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dan itulah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kokoh itu, maka mudah-mudahan pada saat nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ke-63. Qul, katakanlah, may yunajjikum min zulumat, siapa yang menyelamatkan kalian, menyelamatkanmu min zulumat, dari kegelapan, yaitu bencana, al-bahri, di daratan, wal bahri, dan juga di lautan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menyelamatkan kalian dari bencana ini? Maka tad'unahu, kau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekeringan, wa khufyatan, dan dengan suara yang lurus ininya. Jadi pada saat itu kita memohon pada Allah taduran, dengan memohon dengan sangat, dengan hati yang sangat khusyuk pada itu, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika lain anjana, sesungguhnya seandainya, anjana, kami diselamatkan pada saat itu di yaumil kiamah nanti, min hazihi, dari haji pada saat ini, maksudnya pada saat nanti di yaumil kiamah nanti, atau di kegelapan tadi, kegelapan, atau kalau di dunia di kegelapan wal bahri, di darat dan di lautan, wal barri wal bahri, di lautan dan di daratan, seandainya kami selamatkan, lakatunanna minasyakirin, pasti kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Masyaallah. Jadi seandainya nanti di yaumil kiamat nanti diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak dimasukkan neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, lanakuna minasyakirin, pasti kami menjadi orang-orang yang bersyukur ya Allah, termasuk orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah. Jadi ini kita jadi memotivasi kita supaya kita terus beribadah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Rajab ini kita diingatkan dengan sholat. Kalau pada saat sekarang ini ada yang di KTP-nya, di kolom agama Islam, tapi tidak mau sholat, itu sangat tidak mau menjalankan perintah Allah tentang sholat. Kalau seandainya kita sudah sholat 5 waktu sehari semalam, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai terus salatnya diperbaiki dan diperbaiki terus, sehingga pada saat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, karena Allah salatlah yang pertama kita ditanya oleh Allah Subhanahu, bagaimana salatnya? Kalau salatnya baik, khusyuk, dan hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah kita akan baik pula. Tapi seandainya salat kita rusak,
tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah seluruh amal ibadah kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi begitulah, kalau seandainya berdoa pada saat itu kita mohon pada Allah SWT diselamatkan, mudah-mudahan kita selamatkan dari kengerian, kekhawatiran pada saat di hari kiamat nanti. Di ayat 64 Allah jelaskan kembali, qul, katakanlah, Allahun yajikum minha, Allah lah yang menyelamatkan kalian minha, dari kegelapan barri wal bahri, yaitu kegelapan di daratan dan di lautan, dan nanti di akhirat nanti, wa min kulli karbin, dari segala kesusahan. Jadi Allah ya yang menyelamatkan kita dari kesusahan. Tapi summa antum, kemudian kalian berbalik lagi, tidak bertauhid lagi, tapi tusyrikun, menjadi orang-orang yang musyrik, orang yang tidak beribadah ke Allah dan menjalankan sunnah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sunnah Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya menjadi orang yang ingkar lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi pelajaran buat kita, motivasi buat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi nanti ada sesuatu yang akan ditanyakan oleh Subhanahu wa taala, dan kami selamatkan orang-orang yang kami kehendaki saja. Mayyasha, yang terjaring dengan kehendak Allah, maka Allah akan terjaring. Yang siapa yang kehendaki, Allah akan selamatkan. Bagi kita, kalau yang masih bagi kita memerlukan syafaatnya. Syafaat itu siapa? Syafaat itu pertolongan. Pertolongan itu bukan nanti saja, tapi di sini juga minta pertolongan dari orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian nanti pada saat nanti yaumul kiamat nanti kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mendapat syafaatnya, pertolongan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapat syafaatnya, kata Rasulullah, bacalah salawat. Bersalawatlah kepadaku minimal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami pada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau senantiasa kita bersalawat, kita mendapat pertolongan syafaatnya dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil kiamat. Wallahu alam. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini, dari ayat 61 sampai 62, ayat 62, 63 dan 64 di surat Al-An'am ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang sehingga kita dapat menyelesaikan bacaan Al-Qur'an ini sampai dengan surat terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, al-ayat. Insyaallah pada saat nanti dia kiamat nanti, pada saat ditanya sudah belajar di Al-Qur'annya, sudah ya Allah, sampai dengan terakhir. Jadi umur kita, karena salah satu yang tanya Allah SWT tentang umur kita, dipergunakan untuk apa? Kalau dipergunakan untuk baca Al-Quran, membaca Al-Quran, mengerti Al-Quran, dan selanjutnya mengamalkan Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat baca Al-Quran, hari ini waktu ini dapat ibadah puasa, dapat bangun tidur, bangun malam, sholat tahajud, kemudian dengan sholat dilanjutkan dengan sholat subuh, dan nanti ditutup dengan sholat isyraq dan duha. Itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan sampai bisa melaksanakan itu. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddala min ibadil mu'min. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya Allah, faddala telah mengkarunia kepada kami, faddala ala asrin dari sebagian manusia, ala asrin min ibad, dari seluruh hamba-hamba yang telah hamba-hambamu. Alhamdulillah faddala asrin min ibadil mu'minin, hamba-hamba yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teruslah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri, bukan telinga saya sendiri, karena sesungguhnya saya baca Al-Quran ini, menyampaikan ini untuk telinga saya, bukan untuk telinga bapak-bapak sekalian. Tapi kalau informasi ini sangat berguna, mudah-mudahan juga dapat bermanfaat bagi bapak ibu dimanapun berada. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kaji kita dengan mendoakan siapa saja yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu, di setiap saat, setiap detak jantung kita, supaya kita dimasukkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat, dihasilkan, dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang soleh, solehah, hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa terus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau selalu ingat, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan, dimampukan supaya Allah memberikan keberkahan kepada kita, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta Al-Fatihahnya khusus saya sendiri. Hari ini saya dilahirkan oleh ibu saya tanggal 25 Januari hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta doanya mudah-mudahan saya dikuatkan, dimampukan dan istiqomahkan untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus saya mengucapkan juga ke ibu saya yang telah melahirkan saya, membesarkan saya, dan sekarang sudah dewasa dan dapat beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala nabiyyina syafi'ina Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainahum wa bainahum bil khairat rabbikfir warham wa anta rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Waktunya isyraq.